Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya adalah Mega Lajwadi Umar, STMSC. Saat ini saya mengajar di D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Banyuwangi. Adapun background pendidikan saya yaitu S1 Teknik Material dan Metalurgi, Fakultas Teknologi Industri, Institut Teknologi 10 November atau ITS Surabaya. Kemudian S2 Material Science and Engineering, National Taiwan University of Science and Technology. Di program studi D4 Teknologi Rekayasa Otomotif, rumpun ilmu yang saya ambil adalah rumpun ilmu terapan, pohon ilmu adalah teknik atau rekayasa material, kelompok ilmu adalah rekayasa mesin, dan cabang ilmu adalah teknologi rekayasa material maju. Video ini dibuat dalam rangka untuk PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam penilaian portofolio pada proses sertifikasi dosen Serdos tahun 2026 gelombang pertama. Adapun PDD UKT-PT yang akan saya lakukan kali ini yaitu dalam bidang pengajaran. Pengajaran yang akan saya lakukan adalah mata kuliah material teknik dengan bobot 3 SKS pada program studi teknologi rekayasa otomotif. Adapun deskripsi mata kuliah secara singkat adalah mata kuliah ini membekali mahasiswa dengan pengetahuan dan keterampilan dasar mengenai metode-metode pengujian material, khususnya material logam yang mencakup pengujian statis, pengujian tarik, pengujian kekerasan, pengujian tekuk, dan pengamatan metalografi. Selain itu, mahasiswa diharapkan dapat memahami prinsip dalam pengujian, prosedur pengujian, dan mampu menginterpretasi data hasil pengujian tarik. Adapun CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini diantaranya adalah 1. Yaitu mahasiswa dapat menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Mahasiswa mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif, bermutu, serta terukur dalam melakukan pekerjaan yang spesifik di bidang rekayasa otomotif serta sesuai dengan standar kompetensi kerja bidang yang bersangkutan dengan memperhatikan kearifan lokal. Yang ketiga adalah mampu menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur, proses manufaktur, diantaranya pemilihan material, perencanaan proses dan produksi untuk menyeleksi material atau bahan, serta masalah pada proses produksi komponen alat transportasi. Mata kuliah ini direncanakan terdiri atas 16 kali pertemuan dengan 1 pertemuan UTS dan 1 pertemuan UAS. Sehingga total pertemuan tatap muka yang dilakukan adalah 14 kali pertemuan dengan 4 bahan kajian utama yaitu adalah 1. Pengujian tarik logam, yang kedua adalah pengujian kekerasan logam, yang ketiga adalah pengujian tekuk logam, serta yang keempat adalah pengamatan metalografi atau struktur mikro pada logam. Kemudian dari 4 bahan kajian tersebut kita susun menjadi 16 pertemuan pada RPS sebagaimana berikut. Pertemuan pertama adalah kontrak kuliah serta pengantar pengujian bahan teknik. Yang kedua adalah sifat mekanik material. Yang ketiga adalah prosedur dan parameter pengujian tarik. Yang keempat, kurva, tegangan-tegangan, dan analisis hasil. Pada video pembelajaran ini, saya akan memberikan pembelajaran terkait materi keempat, yaitu kurva tegangan-tegangan pada uji tarik. Adapun pada pertemuan kelima dilanjutkan dengan praktikum pengujian tarik. Pertemuan keenam, pengenalan pengujian kekerasan. Pertemuan ketujuh, prosedur dan perhitungan pengujian kekerasan. Pertemuan kedelapan adalah praktikum pengujian kekerasan. Pertemuan ke-9 adalah UTS. Pertemuan ke-10 adalah pengujian tekuk material logam. Pengujian ke-11 adalah prosedur dan analisis pengujian tekuk. Pertemuan ke-12 adalah praktikum pengujian tekuk. Pertemuan ke-13 hingga 15 adalah pengamatan metalografi.
Kemudian pertemuan ke-16 adalah ujian akhir semester. Sekali lagi, yang akan saya pertontonkan pada materi ini adalah pertemuan pada pertemuan keempat, yaitu tentang kurva tegangan-regangan pada pengujian tarik. Selamat menyaksikan. Oke ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini kita akan sedikit melanjutkan materi tentang kuliah ya. Jadi materi kita hari ini adalah tentang diagram tegangan-regangan. Jadi pada semester 2 ini merupakan pertemuan keempat ya. Jadi diharapkan nanti kalian bisa menghitung atau mengetahui diagram tegangan-regangan. Yang kedua adalah nanti ada sedikit evaluasi di akhir sebagai tanda kalian bisa mengerti apa yang saya sampaikan apa tidak. Sebelumnya saya izin ya. Jadi ada peraturan kelas. Yang pertama diharapkan kalian pay attention carefully atau memperhatikan dengan seksama. Yang kedua adalah percaya diri dan juga aktif ya. Dan kalau ingin bertanya, yang ketiga adalah silakan bisa mengangkat tangannya masing-masing. Nah, jadi bagaimana sih cara kita mengetahui sifat dari material itu? Sebenarnya bisa diketahui dengan 4 cara. Yang pertama adalah sifat fisik, yang ketiga adalah sifat kimia, yang keempat sifat mekanik, dan juga sifat-sifat lainnya. Ada yang bisa menunjukkan sifat fisik itu apa kira-kira? Sifat fisik? Sifat fisik mungkin bendanya terlihat jelas itu. Apa? Bendanya terlihat jelas. Bendanya terlihat jelas. Oke, mungkin dari segi tampilan ya, kelihatan keras, kuat. Nah, saya berikan contoh di sini. Sifat fisiknya adalah, kok mekanikal dulu ya. Nah, ini misalkan kemampuan dia menghantarkan listrik, kemampuan dia menghantarkan panas. Ada lagi kalau sifat kimia, berarti apa kira-kira? Tahu nggak? Sifat kimia, misalkan, ya ini, dia tahan terhadap korosi, tahan terhadap bahan kimia, dan lain sebagainya. Kemudian yang paling penting, karena kita ini di bidang teknik mesin, ada yang namanya sifat mekanik. Di mana sifat mekanik itu salah satunya yang bisa disebutkan apa? Strength bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya kekuatan. Yang sering main game biasanya ada strength-nya berapa, berarti tambah kuat. Kalau agility apa? Lincah biasanya. Nah, tapi nggak ada agility di sini mekanikal. Adanya strength kekuatan, toughness tangguh, hardness kekerasan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari sifat mekanikal. Nah, yang karena kita di bidang teknik mesin, kita mempelajari ini saja. Nah, gimana caranya kita tahu sifat mekanik? Oh, ini order belum ya? Order itu misalkan dari harga, kalau kita akan memilih material, harga juga dipertimbangkan ya. Dan lain sebagainya. Kemudahan mendapatkannya juga harus kita pertimbangkan. Nah, ini. Nah, bagaimana cara kita tahu sifat mekanik dari material tadi, kekuatan? Gimana cara kita tahunya? Apakah dipalu? Oleh tak palu kuat, berarti dia kuat. Apakah dibengkokkan? Gimana caranya? Atau ditarik? Kalau dipaku berarti uji impact, ya kan gitu gampangannya. Kalau dibengkokkan berarti uji bending. Kalau ditarik namanya uji tarik. Nah, salah satu cara untuk mengetahuinya dengan melakukan pengujian tarik. Ya. Nah, jadi ini adalah contoh alat uji tarik. Sebagaimana kalian bisa lihat, alat uji tariknya itu ada di sebelah sini ya. Jadi sama seperti yang ada di sana, alat uji tariknya itu juga ada di sebelah sini. Nanti spesimennya
diletakkan pada tengah-tengah ini ya. Pada tengah-tengah ini atau dicantolkan di sini. Kemudian dia langsung ditarik. Terus apa yang bisa dilihat? Ya nilai kekuatan tariknya. Tapi kita nggak bisa sembarangan melakukan pengujian tarik. Ada dimensi khusus yang harus kalian pahami. Ini adalah beberapa dimensi. Ya ini kalau untuk logam namanya adalah ASTM E8. Ada ukurannya panjang, lebar, tinggi. Bisa kalian lihat sendiri di sana ukurannya seperti itu. Yang kemudian dicantolkan, ditempelkan pada mesin uji tarik tersebut. Nah ini adalah contoh video saat kita melakukan pengujian tarik. Jadi kalau dilihat bendanya kemudian ditarik ya dengan gaya ke atas atau ke bawah, kemudian lama-lama bendanya akan bertambah panjang, lalu dia akan memutus. Nah yang keluar adalah grafik uji tarik seperti ini. Mana belum keluar ya? Kita tunggu sebentar lagi harusnya keluar. Semakin ditarik akan keluar. Oh ya keluar ya. Nah ini. Di mana yang sini ini adalah menunjukkan tegangan, yang sebelah sini menunjukkan dia regangan. Yang daerah sini namanya elastis, yang daerah sini namanya plastis. Mungkin yang mau ujian nanti yang mau sidang juga ada ya, kalian harus paham, biasanya ini sering kali ditanyakan. Kalau yang sudah ujian ya berarti alhamdulillah. Nah ini grafiknya. Jadi ini awalnya benda, ukurannya normal, kemudian dia bertambah panjang. Di titik ini adalah yang namanya yield strength. Kemudian ada lagi yang atas namanya ultimate strength. Yang terakhir saat dia patah namanya adalah titik patah atau titik fracture. Kalau yield strength intinya dia kalau ditarik dia bisa kembali ke asalnya. Namanya daerah elastis karena dia masih elastis. Kalau yang selanjutnya dari titik yield strength ke sini namanya plastis, artinya kalau ditarik dia tidak bisa kembali lagi ke bentuk semula. Tapi belum patah, hanya nggak bisa kembali lagi. Artinya kalau jembatan kalian injak masih nyut-nyutan berarti aman. Tapi kalau diinjak wis gak nyut-nyutan, nah berarti bahaya itu ya. Nah, rumusnya sebagaimana ini. F per A untuk tegangan, regangan sama dengan delta L per L0. Nilai yield strength itu berbeda-beda ya, tergantung materialnya. Yang paling kuat tentu saja kalau kita lihat di sini ada molybdenum. Ini yang biasanya digunakan untuk kereta api, dicampurkan dengan MO atau molybdenum. Nah, sekarang tibalah saatnya kita di tahap terakhir, yaitu adalah latihan. Apakah kalian paham yang saya terangkan apa tidak? Nah, ini adalah diagram tegangan regangan. Berapakah nilai yield strength-nya kira-kira? Ada yang tahu? Mungkin bisa angkat tangan. Kira-kira 150. Benar ya. Jadi jawabannya adalah 150. Berarti kalian sudah cukup memahami dengan benar. Kemudian terakhir, berapakah nilai ultimate strength-nya kalau dari grafik ini? Kira-kira di berapa? 200. Baik, benar ya. Jadi saya pikir kalian sudah cukup memahami terhadap apa yang saya sampaikan. Jadi tibalah di kesimpulan. Kesimpulannya berarti tadi ada apa yang harus kalian ketahui? Yang pertama, kalau kita ingin memilih sifat material ada 4. Dari segi fisika, kimia, mekanika, dan juga lainnya. Itu yang harus kalian pertimbangkan. Kemudian, apalagi dalam diagram tegangan regangan ada yield strength dan juga ultimate strength. Itu cara mencarinya sebagaimana yang saya tunjukkan tadi pada diagram. Ada pertanyaan sampai sini? Ada. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Rehan, izin bertanya. Selain menggunakan ASMTE, apakah bisa menggunakan bahan lain? Ya, selain menggunakan standar ASTM, apakah ada standar lain? Ada. Salah satunya adalah pakai JIS. Kalau materialnya misalkan bentuknya karet, bukan bentuknya ya, tapi sifatnya
sifatnya mungkin tipis, sifatnya lain, bisa menggunakan standar-standar yang lain yang harus kita sesuaikan. Kalau yang ASTM E8 tadi khusus untuk logam. Kalau untuk komposit, untuk lain sebagainya ada standar sendiri. Gitu ya? Oke, saya kira cukup ya. Jadi sudah cukup jelas. Untuk pertemuan minggu depan kita akan membahas tentang pengujian kekerasan. Ya, jadi diharapkan kalian setelah mempelajari uji tarik, kalian juga akan mempelajari sifat mekanik lain, yaitu pengujian kekerasan. Oke, demikian perkuliahan kali ini. Terima kasih atas kehadiran kalian. Saya cukupkan sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikianlah video PDD UKT-PT dari saya di bidang pengajaran. Adapun dokumen RPS serta modul perkuliahan dapat dilihat pada deskripsi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.